Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Melana dengan nomor NPM 19510404149. Saya di sini akan membahas tentang artikel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian kecil masyarakat ada yang mengidentikan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan masalah khilafiyah sekitar tahlil, talqin, kunut, bacaan usholi dalam mengawali sholat, dan lain sebagainya. Sebenarnya, masalah yang terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh lebih mendasar. Bukan hanya permasalahan yang sering dipertentangkan sebagai khilafah tersebut, karena itu kiranya generasi muda perlu mendapatkan pemahaman yang wajar tentang masalah ini guna menghindari pertikaian, perselisihan, dan percekcokan yang tidak diketahui permasalahan yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya bersabda bahwa umat Islam nantinya terpecah dalam berbagai kelompok yang berbeda dalam sebanyak 73 golongan. Dari seluruh golongan tersebut yang selamat tidak di neraka hanya satu, yaitu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala yang aku berada di atasnya sekarang bersama para sahabatku, atau segala yang aku lakukan bersama sahabat-sahabatku. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pernah dipergunakan oleh Nabi SAW sendiri. Secara garis besar sudah diterangkan pula artinya. Pengertian berdasarkan hadis tersebut dapat diuraikan pengertian sebagai berikut. Kata ahlu atau ahli berarti kaum atau golongan. Yang kedua, kata as-sunnah artinya tingkah laku, kebiasaan, ucapan, perbuatan atau sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama persis dengan arti hadis. Bahkan ada pendapat bahwa as-sunnah lebih mendalam daripada hadis, yaitu sikap yang berulang-ulang menjadi kebiasaan atau karakteristik. Kata wa atau wal adalah kata sambung berarti dan. Kata al-jamaah semula berarti kelompok. Dalam hal ini pengertian sudah mengkhusus menjadi kelompok sahabat Nabi. Istilah sahabat Nabi artinya sudah mengkhusus pula, yaitu mereka beriman kepada Nabi dan hidup sezaman atau pernah berjumpa dengan beliau. Kata ahlu sudah jelas, kata as-sunnah dalam arti sempit hanya mencakup hadis. Belum mencakup Al-Quran, sumber pertama dari ajaran Islam. Tetapi kalau diingat Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tidak pernah seujung rambut pun berbeda sikap dengan firman Allah Al-Quran. Maka dapat dipastikan bahwa mengikuti as-sunnah pasti mengikuti Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dapat sampai kepada kita melalui beliau. Jadi ahlus sunnah pasti ahlul Quran, tidak bisa lain. Kalau kita membaca sebuah hadis diibaratkan melihat sebuah potret, maka mereka lebih mengetahui objek yang dipotret dan mengenal daerah sekitarnya. Mengenal orang-orang yang ada pada potret itu, mereka lebih menghayati hadis atau sunnah. Faktor penghayatan mereka sangat penting sekali nilainya sebagai bahan pertimbangan utama untuk menyimpulkan suatu pendapat mengenai arti sebuah hadis. Memang penghayatan atau pendapatan para sahabat terkemuka tidak termasuk sumber hukum agama Islam sebagaimana Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Tetapi mengabaikan atau meremehkan pendapat atau penghayatan para sahabat terkemuka adalah suatu sikap yang kurang bijaksana, apalagi kalau pengabaian atau peremehan hanya berdasar pada pendapat pihak yang meyakinkan penghayatan dan ketajaman analisisnya. Penilaian yang tinggi terhadap penghayatan para sahabat terbukti dengan bunyi hadis di atas. Oleh Nabi sendiri dirangkaikan antara as-sunnah dan al-jamaah. Nabi pernah bersabda yang maksudnya bahwa para sahabat adalah ibarat bintang-bintang, yang dengan siapa saja kalau kamu silakan mau ikut, maka kamu sekalian akan mendapat petunjuk. Meskipun demikian, tetaplah al-hadis merupakan sumber kedua dari agama Islam di samping Al-Quran, sedangkan menghayatkan para sahabat terkemuka adalah petunjuk utama untuk mendapatkan garis kebenaran yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Argumentasi berdasarkan pedoman yang telah dibekalkan oleh para ulama salaf syalihih mukhlisin tersebut dapat dikemukakan argumentasi, yaitu adalah nashkiti yang harus didahulukan sebelum penggunaan akal,
Yang kedua ada arayu yang dipergunakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yang ketiga penggunaan arayu yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat ketat dan adalah wajar. Yang keempat, keharusan seorang yang tidak mampu memenuhi syarat ijtihad sendiri dan dipersilahkan untuk mengikuti pendapat para ahli agama yang ahli ijtihad adalah wajar. Perilaku ahlu as-sunnah, seorang ahlu as-sunnah wal jamaah dalam realisasi konkret berperilaku sebagai berikut. Mula-mula belajar pada seseorang ulama atau guru agama yang memberikan pelajaran berdasar atas hasil ijtihad seseorang mujtahid dan menerima kebenaran semua pembelajaran tersebut. Kaum muslim di Indonesia wajib melipat gandakan rasa syukur kepada Allah karena pada umumnya tidak terdapat perbedaan pendapat yang besar dalam masalah keagamaan. Hal yang perlu kita garap adalah penyempurnaan kehidupan beragama kita. Bukan mempertajam perbedaan agama, untuk itu perlu memperdalam pengetahuan yang memperbanyak amal keagamaan, bukan perdebatan yang emosional. Diharapkan pengertian bagi generasi muda Islam terhadap hal seperti ini agar tidak membuat sempalan sendiri dengan jaringan liberal. Ijtihad adalah usaha yang diperintahkan oleh agama Islam untuk mendapatkan hukum sesuatu yang tidak ada nas syarih dan qat'i dalam Al-Quran atau hadis. Usaha untuk menjadikan setiap muslim dapat melakukan ittiba adalah sangat baik, wajib didorong dengan dibantu sekuat tenaga, namun diwajibkan ittiba atas setiap muslim dengan pengertian bahwa setiap muslim harus mengerti dan mengetahui dalil atau argumentasi semua hal yang diikuti kiranya tidak dapat tercapai. Kalau sudah diwajibkan maka tidak dapat melakukannya dianggap berdosa. Jika demikian, berapa banyak orang yang dianggap berdosa karena tidak mampu melakukan ittiba? Sebenarnya ittiba adalah salah satu tingkat bermazhab atau taklid yang lebih tinggi sedikit. Dengan demikian, hanya terjadi beberapa istilah bahwa ittihad tidak diwajibkan, melainkan sekedar anjuran didorong sekuat tenaga. Penyakit lain di kalangan umat muslim sangat mengganggu. Usaha kerukunan umat adalah terlalu berorientasi dan berkiblat kepada kepentingan golongan dan kurang orientasi kepada pendirian agama dan kepada agama. Kesimpulannya, hadis sebagai sumber utama agama Islam serta penghayatan para sahabat terkemuka sebagai petunjuk untuk mencapai garis kebenaran yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Penggunaan arayu atau akal menyimpulkan hukum agama adalah sesuatu yang tidak ada nasnya. Generasi muda perlu memahami akar masalah antara mampu berijtihad, merasa mampu berijtihad, atau tahu diri tentang kemampuannya untuk memahami masalah agama agar tidak terjadi pertikaian. Dan membuat kelompok-kelompok baru yang menyendiri. Generasi tua perlu memberikan bimbingan terhadap generasi muda yang pada gilirannya menggantikan kemudi dalam perjalanan sejarah berikutnya, bagaimanapun kondisi keberagaman agama generasi mudanya saat ditinggalkan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.